Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-42. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Saham pertama yang akan kita ulas hari ini adalah saham Era. Saham Era ditutup di harga 1320 tepat di bawah PBH-nya atau juga tepat di gold line-nya. Ini cukup riskan ya teman-teman, ketika dia tidak bisa naik kembali di atas 1325, maka saham Era berpeluang untuk terus melanjutkan penurunan menuju ke white line-nya di harga 1230. Sehingga bagi teman-teman yang sudah punya barang, bisa batasi stop loss ya, bisa gunakan SL yang 1275, SL1 sebagai titik untuk stop loss. Tapi bagi teman-teman yang belum punya barang, saya rekomendasikan masuk di Era kalau dia berhasil naik lagi di atas 1325 dengan target menuju ke 1400. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham Medco. Saham Medco hari ini tutup minus 0,43% di harga 468, di mana harga ini masih juga berada di tengah-tengah antara PBH dan PBL. Dan bagi teman-teman yang sudah punya barang, boleh gunakan 465 ya, trendline bawahnya sebagai batasan untuk stop loss. Tapi bagi teman-teman yang belum punya barang, saya rekomendasikan boleh beli saat dia naik di atas 474, yang mana itu adalah middle trend line-nya. Sehingga teman-teman punya batas stop loss jauh lebih dekat ya di 474. Ketika dia break 474, teman-teman bisa batasi cut loss di bawah 474, bisa di 470 dengan target kenaikan menuju ke 486, yang mana itu adalah PBH-nya. Berikutnya akan kita ulas adalah saham IPCC. Saham IPCC masih tertahan di sekitaran PBL-nya di 418. Kemudian dia berusaha untuk menguji 510, yang mana itu adalah PBH-nya. Hari ini dia ditutup tepat berada satu tick di bawah gold line. Sehingga bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan boleh beli asalkan dia break dulu di atas 440 dengan target kenaikan menuju ke 510. Batasi stop loss jika dia turun di bawah 432. Kita gunakan gray line akhir sebagai batasan untuk stop loss. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham Power. Saham Power hari ini tutup di 605, masih bergerak sideways, di mana dia harus melewati 615 sebagai batas gold line-nya untuk memastikan bahwa dia melanjutkan uptrend menuju ke harga PBH-nya di 655. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya lebih rekomendasikan kalau beli di saat dia break dulu di 615. Tetapi bagi teman-teman yang mau menunggu sideways, silakan boleh akumulasi saham ini dengan range buy dari 600 sampai 615, itu boleh beli dan langsung batasi stop loss jika dia turun di bawah 583. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham RALS. Saham RALS hari ini berusaha untuk menembus PBL-nya di 570, namun tidak pernah berhasil. Saya rekomendasikan teman-teman boleh koleksi saham ini ya. Ini saham masih berusaha untuk terus bertahan di sekitaran PBL, risknya juga sangat sedikit, sehingga teman-teman boleh beli dengan target kenaikan menuju ke 655, yang mana itu adalah PBH-nya.
Batasi stop loss jika dia turun di bawah 570 ya. Tetapi kalau mau yang lebih jauh, boleh gunakan 558 sebagai batasan untuk stop loss. Tetapi bagi teman-teman yang ingin memastikan bahwa rals ini tidak sideways lagi, boleh tunggu lagi saat dia break di atas 595 baru teman-teman boleh beli. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham MDKA. Saham MDKA hari ini naik cukup tinggi 5,45% di harga 1450, telah berhasil break dari PBH-nya, resisten terkuatnya, sehingga target kenaikan selanjutnya tidak kelihatan di sini. Kita bisa menggunakan chart weekly untuk melihat kenaikan MDKA ke harga berapa. Bagi teman-teman yang sudah punya barang, boleh pasang trailing stop jika dia turun di bawah 1410, langsung teman-teman boleh sell. Tetapi bagi teman-teman yang belum punya barang, boleh koleksi di range buy 1410 sampai 1450. Tetapi langsung cut loss jika dia terjadi pembalikan arah di bawah 1410. Teman-teman boleh cut loss. Nah, sekarang coba kita lihat weekly-nya. Secara weekly pun MDKA ini sudah berhasil tembus PBH-nya ya. Target kenaikan selanjutnya pun tidak bisa terdeteksi di sini, sehingga kita gunakan chart yang monthly. Nah, secara monthly kelihatan bahwa kita selanjutnya akan menuju ke TP2, yaitu di 1528. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya barang, kawal terus. Kita target berikutnya ke 1528 dan target akhir kita menuju ke 1646. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham Wika. Saham Wika masih bergerak di sekitaran area gold line dan terus berusaha untuk menembus trend line akhirnya, yaitu gray line di harga 1248. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, masih ada potensial profit 7,2% menuju ke minimal PBH-nya di 1325 dan target menuju ke 40 hari rata-rata tertinggi, yaitu di harga 1465. Teman-teman boleh beli dengan batasi stop loss di 1212. Ketika dia turun di bawah 1212, teman-teman boleh cut loss. Berikutnya akan kita ulas adalah saham SMRA. Saham SMRA masih bergerak di sekitaran area PBL, yaitu 580. Sekarang dia 615 dan di 620 ada gold line. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan kalau dia break di atas 620, teman-teman boleh beli dengan target kenaikan menuju ke harga 685. Teman-teman bisa gunakan 580 sebagai support dan ketika turun di bawah itu teman-teman boleh cut loss. Range buy untuk saham ini 580 sampai 620. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham BSDE. Sama seperti beberapa properti lainnya yang setelah berhasil bertahan di super kuatnya, hari ini dia pantul dan naik 4,72%. Closing di harga 775. Target berikutnya BSDE akan menuju ke PBH di 835. Dan bagi teman-teman yang belum punya barang, kebetulan di 773 ada gray line, teman-teman bisa pakai itu sebagai batasan untuk stop loss. Jadi kalau teman-teman beli di range 775, 780, maka teman-teman bisa cut loss jika dia turun di bawah 773. Tetapi
potensial profit kita masih cukup besar. Dari 775 sampai 835 itu cukup lebar, ketimbang dari 775 menuju ke bawah 773. Sehingga risknya lebih sedikit, rewardnya masih terbuka lebar. Berikutnya akan kita ulas adalah saham Jepfa. Saham Jepfa ini ditutup minus 0,42% di harga 1195, di mana harga ini sudah mepet juga dengan PBL-nya di 1155, kurang lebih 40 poin lagi dia akan ketemu dengan PBL-nya. Sehingga bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini ada dua opsi. Teman-teman bisa beli saat dia lebih dekat dengan PBL, boleh di 1155, boleh di 1160, atau teman-teman mau tunggu saat dia naik dulu di atas gray line-nya, yaitu di harga 1229 untuk teman-teman lakukan pembelian. Target kenaikan untuk Jepfa adalah ke 1310. Cut loss jika dia turun di bawah 1155. Jadi teman-teman ada dua opsi. Kalau misalnya masuk di 1155 atau di 1160, maka teman-teman bisa cut loss jika dia turun di bawah 1155. Tetapi kalau misalnya teman-teman beli saat dia break dulu di gray line di 1229, maka teman-teman boleh cut loss saat dia turun di bawah 1229. Berikutnya yang akan kita ulas adalah saham BBTN. Saham BBTN hari ini naik 9,38%, naiknya cukup tinggi, closing di harga 1340. Target kenaikan selanjutnya untuk BBTN adalah menguji trendline akhir ya di harga 1398. Bagi teman-teman yang sudah punya barang, boleh pasang trailing stop, kawal terus hingga dia sampai ke target 1398. Bagi teman-teman yang belum punya barang, saya lebih rekomendasikan kalau dia break dulu di 1398 baru teman-teman beli, atau kalau dia lebih dekat dengan PBH-nya yaitu di harga 1295. Jadi kalau teman-teman mau beli ada dua opsi, yaitu di range buy 1295 sampai 1300 atau di range buy 1400. Jadi ada dua opsi teman-teman bisa pakai. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham BBRI. Setelah sideways beberapa hari, akhirnya BBRI hari ini naik 5,28% dan closing di 3190. Telah berhasil menembus PBH-nya di 3140 dan BBRI akan terus melanjutkan kenaikan dengan target menuju ke 3370 yang mana itu adalah 40 hari rata-rata tertingginya. Bagi teman-teman yang belum punya barang, mumpung jarak dari PBH sampai dengan harga penutupan tidak terlalu lebar, kurang lebih hanya 50 poin, masih dikasih kesempatan untuk beli. Dan ingat, ketika dia turun di bawah PBH, maka teman-teman langsung cut loss, sehingga peluang lossnya cuma kurang lebih 50-70 poin. Tetapi teman-teman punya potensial profit hingga menuju ke 3370, itu cukup lebar sekali. Dan saham terakhir yang akan kita ulas hari ini di review saham part yang ke-42 adalah saham Adaro. Saham Adaro hari ini naik 1,42%, closing di 1065 dan closingnya cukup bagus sekali. Dia telah closing di atas gold line dan sekarang dia harus menguji 1095 sebagai resisten paling kuat. Teman-teman boleh beli saham ini selama dia masih berada di atas gold line-nya, selama dia masih berada di atas 1050, teman-teman boleh beli dengan target kenaikan terdekat menuju ke 1095 dan target akhir kita menuju ke 40 hari rata-rata tertinggi yaitu di harga 1240. Sekian review saham part yang ke-42. Terima kasih banyak teman-teman yang telah request di Stockbit maupun Instagram. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu share agar channel ini tetap terus berbagi informasi-informasi yang bermanfaat untuk semua orang. Sampai jumpa dan semoga membantu.